Selamat pagi teman-teman, kembali lagi. Jadi kita masih bahas tentang mata kuliah dari Sosial Antropologi Pendidikan. Jadi di sini tugasnya kali ini kita disuruh menganalisis sistem pendidikan saat ini. Jadi ini semester 2 ya. Jadi udah nostalgia dari semester 2, saya sudah semester 6 sekarang, mau tes semester 7. Jadi kita akan melihat bagaimana analisis sistem pendidikan Indonesia saat ini atau saat ini. Jadi Indonesia sekarang menganut beberapa macam sistem pendidikan nasional. Namun sayangnya sistem pendidikan nasional sampai sekarang belum dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya. Jadi belum bisa benar-benar optimal banget gitu ya. Jadi yang pertama ada sistem pendidikan yang berorientasi pada nilai. Seperti yang kita ketahui, kalian pasti di sekolah manapun kalian, pasti kita pernah merasakan yang namanya sistem pendidikan yang berorientasi pada nilai ini. Jadi nilai benar-benar ya penting banget gitu. Kita mau lulus sekolah, mau masuk di perguruan tinggi yang negeri aja atau sekolah SMA favorit, kita harus nilainya yang bagus. Itu sebelum ada sistem zonasi. Jadi sistem pendidikan yang berorientasi pada nilai ini sudah dilaksanakan sejak sekolah dasar SD. Di sini peserta didik diberi pengajaran kejujuran, tenggang rasa, kedisiplinan, dan lain sebagainya. Nilai ini disampaikan melalui pelajaran PKN, bahkan nilai ini juga sampai tingkat pendidikan menengah dan pendidikan tinggi. Ya, seperti yang saya rasakan pada saat ini. Kedua, Indonesia menganut sistem pendidikan terbuka. Menurut sistem pendidikan saat ini, peserta didik ini dituntut untuk dapat bersaing kreatif dan inovatif untuk menggali dan menemukan pemahaman terhadap sebuah materi yang dibahas. Sistem pendidikan yang beragam. Yang ketiga, di Indonesia terdiri dari beragam suku, bahasa, daerah, budaya, dan lain-lain. Serta pendidikan Indonesia yang terdiri dari pendidikan formal, non formal, dan informal. Jadi di setiap uh, daerah-daerah itu pendidikannya beragam ya. Jadi ada pelajaran-pelajaran khusus yang ditambahkan, kurang lebih kayak gitu. Sistem pendidikan yang efisien dalam pengolahan waktu. Dalam KBM, waktu diatur sedemikian rupa agar peserta didik tidak merasa terbebani dengan materi pembelajaran yang disampaikan karena waktunya terlalu singkat atau sebaliknya. Ya, jadi ini membahas tentang masalah pengelolaan waktu. Yang kelima ada sistem pendidikan yang disesuaikan dengan perubahan zaman. Dalam sistem ini, bangsa Indonesia harus menyesuaikan kurikulum dengan keadaan saat ini. Oleh karena itu, kurikulum Indonesia sering mengalami perubahan pergantian dari waktu ke waktu. Hingga sekarang Indonesia menggunakan kurikulum K13, yang mana wujud dan perubahan dan revisi dari KTSP atau yang kita kenal kurikulum 2006. Perubahan kurikulum dari waktu ke waktu yang disesuaikan dengan keadaan pendidikan sekarang, memperbaiki sarana prasarana, mengevaluasi kinerja tenaga pendidik, dan lain-lain. Dengan adanya upaya pendidikan di Indonesia dapat lebih baik agar bangsa Indonesia dapat mengimbangi negara lain, terutama negara-negara ASEAN. Kita tadi sudah membahas tentang asal analisis sistem pendidikan saat ini ya. Kita sudah analisis, kita sekarang masuk ke problematikanya di dunia pendidikan tuh kayak gimana. Saat ini bangsa Indonesia masih mengalami masalah di bidang pemerataan pendidikan, terutama pemerataan di bagian barat sama timur Nusantara ini. Ini sudah jelas banget dua daerah ini, barat sama timur, emang selalu ketinggalan sama yang tengah. Hal ini dikarenakan pendidikan Indonesia hanya dapat dirasakan oleh kaum menengah, kaum atas, fasilitas yang kurang memadai, serta aksesibilitas yang tidak mendukung untuk melaksanakan pendidikan. Agar pendidikan Indonesia tidak semakin terpuruk, maka pemerintah harus mengambil kebijakan yang tepat dengan segera. Selanjutnya, masalah biaya pendidikan. Seperti yang kita ketahui sendiri, karena keadaan ekonomi Indonesia yang terpuruk berdampak pula dengan penduduk Indonesia. Banyak sekali anak yang tidak dapat mengenyam pendidikan yang dikarenakan biaya yang mahal. Maka dari itu, agar bangsa Indonesia tidak semakin terbelakang, pemerintah mulai mengeluarkan dana BOS yang diberikan kepada peserta didik SD dan SMP. Hal tersebut dilakukan dengan membebaskan biaya SPP atau membebaskan kebijakan free school bagi pendidikan dasar. Ya, ini sudah dilakukan di desa saya pun SD-nya free school, jadi tidak dikenakan biaya apapun. Dengan dikeluarkan kebijakan tersebut, diharapkan semua peserta
peserta atau semua pendidikan dapat dirasakan di semua kalangan masyarakat Indonesia. Namun nyatanya saat ini belum sepenuhnya dapat dirasakan oleh siswa yang berada di wilayah pedalaman. Masih dapat dikatakan tidak layak untuk dijadikan tempat belajar. Jadi memang ya, kalau masalah pendidikan Indonesia menempati urutan yang ke-77 dari beberapa, saya lupa dari beberapa negara, saya lupa kalau salah dibilang. Kalau enggak dari 77, kalau enggak dari 73 dari 77 negara yang ada di dunia. Itu peringkat pendidikan Indonesia tuh. Bayangkan. Jauh banget. Kualitas pendidikan, kita berbicara kualitas pendidikan. Selain masalah biaya di atas tadi, kita bahas masalah yang paling mendasar, yaitu masalah mutu pendidikan. Karena sekarang ini pendidikan kita bisa dibilang masih jauh tertinggal dibandingkan dengan negara-negara lain. Hal tersebut bisa kita buktikan dengan banyaknya tenaga pendidik yang mengajar namun tidak sesuai di bidangnya. Dan hal ini pun saya rasakan ketika saya masih di SMP dan SMA, di mana kekurangan tenaga kerja pendidik, mereka mengampu atau mengajar mata pelajaran 2 atau enggak 3. Jadi yang di luar kemampuannya gitu. Misalkan dia jago bahasa Indonesia tapi dia disuruh ngampu pelajaran untuk biologi dan juga IPA. Jadi bisa dibilang itu dia mengajar tidak sesuai dengan bidangnya. Di hal ini disebabkan karena adanya oknum-oknum tidak bertanggung jawab atas kemajuan pendidikan Indonesia. Oke, garis bawah ya, ada oknum-oknum tidak bertanggung jawab. Terus misalnya ada kecurangan saat UN, peserta didik cenderung pilih mendapat jawaban secara instan, misalnya dengan membeli jawaban soal UN. Oleh karena itu, mutu pendidikan Indonesia benar-benar harus diperbaiki. Maka pemerintah harus membuat kebijakan yang berupa peningkatan mutu pendidik yang dilakukan dengan cara mengevaluasi ulang tenaga pendidik agar sesuai dengan syarat untuk menjadi pendidik. Jadi masalah memang muncul dari tenaga pendidiknya sendiri, dia bekerja sama dengan murid misalkan dalam ujian UN, ujian kelulusan yang penting banget, jadi dia sengaja atau membocorkan jawabannya kepada anaknya dengan dikasih iming-iming suap atau enggak uang, jadi dia bisa atau memberikan uang itu atau menerima uang itu daripada siswa tersebut. Selanjutnya, menurut saya beberapa kurikulum dan sistem pendidikan yang dapat membantu dalam menjalankan pendidikan nasional Indonesia dari negara lain. Sebagai contoh, kita bisa menggunakan sistem Britania Raya, atau enggak kita bisa menggunakan sistem Amerika. Kalau dalam sistem Britania Raya, sistem pendidikan anak usia 6 hingga 18 tahun, sistem ini menyediakan kualifikasi berjenjang. Salah satu sekolah di Indonesia yang sudah menerapkan kurikulum ini adalah SMAN Sumatera Selatan yang berada di kota Palembang. Lanjutnya sistem Amerika. Jadi sistem Amerika ini dia lebih menekankan pada pemecahan masalah. Jadi dia fokusnya ke sains, teknologi, engineering, art, dan math. Jadi sistem ini memenuhi kebutuhan siswa 3-18 tahun dengan pengembangan pengetahuan kognitif dan sosial. Yang terakhir ada sistem nasional Indonesia. Yang terakhir, milik negara kita tercinta ini, sistem ini berada di bawah pengawasan Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi. Sistem ini berfokus pada pengembangan intelektual, spiritual, dan personal. Namun sistem ini banyak menuai kritikan, lagi-lagi masih banyak menuai kritikan dari berbagai kalangan. Karena pada prakteknya sistem ini lebih menitikberatkan pada hafalan. Saya kasih tau guys ya, hafalan itu merupakan teknik belajar yang paling dasar gitu. Jadi hafalan itu ya kamu cuma menghafal doang. Kalau sudah pelajaran itu sudah habis, kamu udah nggak perlu menghafal lagi gitu. Udah kamu menghafal karena pelajaran itu sedang berlangsung. Karena memang pelajaran itu memang harus kamu hafal di saat kamu akan menjawab soal-soal tersebut saat ulangan nanti. Jadi kamu perlu menghafal materinya. Setelah ulangan dan pelajaran itu selesai, kamu udah ngapain lagi gitu kan? Disuruh menghafal materi itu. Udah nggak lagi karena kita harus menghafal lagi buat materi-materi yang selanjutnya gitu. Jadi saya bilang kalau ketika kamu memilih teknik belajar hafalan, mulai dari sekarang ya diubah. Jadi dari teknik belajarnya di memahami, itu lebih baik. Memahami konsepnya lebih baik daripada menghafal. Tapi memang ada beberapa bagian juga yang memang kita harus menghafal, tapi sebaiknya jangan menghafal semua gitu. Lebih baik memahami. Dan pengolahan materi yang telah disampaikan guru pada saat jam pelajaran berlangsung. Kayak itu tadi. Jadi kesimpulannya apa? Jadi setelah kita simpulkan bahwa sebenarnya sistem pendidikan Indonesia itu masih perlu banyak diperbaiki lagi untuk kedepannya. Mulai dari masalah kurikulum, pemerataan, biaya, dan kualitas pendidikan. Saya rasa jika ketiga permasalahan ini dibenahi oleh baik dari pemerintah, maka akan tercipta iklim pendidikan di Indonesia
yang baik dan tentunya dapat bersaing dengan negara lain, dan juga dapat menimbulkan naiknya sumber daya manusia kita, dan juga sedikit demi sedikit kita dapat menghasilkan output atau keluaran atau cetakan yang bagus dan berkualitas. Saya hanya berharap semoga kedepannya sistem pendidikan di Indonesia dapat menjadi salah satu yang terbaik agar menjadi contoh bagi negara-negara lainnya. Oke, kita sudah selesai membahas kualitas pendidikan Indonesia, dianalisis beserta segala problema dan juga kesimpulannya. Oke, ke kalian share jika ini bermanfaat. Gak usah di share kalau memang ini gak bermanfaat. Oke, sampai jumpa di video berikutnya. Sampai jumpa, bye bye.